Nah kelihatannya seperti itu. Dan kita semua insya Allah berdoa juga ya, Allah yang maha pengatur. Sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu semua. Kita akan melanjut bagaimana cara merealisasikan LOP kita dengan langkah-langkah yang beraneka rupa. Seperti halnya kemarin kita belajar LOP tarik barang. Ada yang sudah praktek? STNK-nya keselesep, ada cincinnya juga jatuh, nggak tahu di mana, ada kerudung nggak ketemu, dicari mubes. Ada yang praktek udah? Udah? Oh belum ketemu. Cincin ya, cincin. Oh masa Allah, sabar bunda. Ya, cincin ya, sudah praktek ya. Sabar bunda, belum 7 hari kan prakteknya? Belum kan? Nah nanti kalau udah 7 hari, bunda agar jangan melekat, lepas TSL. Bisa jadi ada keajaiban kayak saya dulu satu gepok itu, ya udah ndak ada nih 7 hari tak tarik ndak dapat. Ternyata 6 bulan sekitarnya ya, 6 bulan setelahnya ketemu di tumpukan buku Bapak Ibu. Ditumpukan, pada tumpukan itu udah biasa dicari-cari, ndak ada persis jumlahnya, ndak berkurang. Nah makanya pada waktu setelah 7 hari agar ndak melekat dan jangan kepikiran, lepaskan dulu bunda. Nanti caranya Allah itu cantik sekali, anggun sekali. Bisa jadi barang itu nanti kembali karena emas itu ya. Informasinya nih kata orang-orang baik ya, emas itu asal dibeli dengan ada harta yang halal gitu ya, dengan ada energi yang baik, dia akan mengikuti tuannya gitu, akan mudah ketarik gitu ya. Kalau kesensal di mana ya nanti kembali gitu ya. Mungkin ada AR kita ya, asisten kita ini ya menyampaikan ya, atau ada orang yang kemudian mengembalikan gitu. Jadi bermacam-macam. Kemudian nanti bisa dikembalikan dengan cara itu, atau yang kedua nanti Bapak Ibu akan dikembalikan dengan lebih baik lagi gitu Bapak Ibu. Seperti halnya saya pernah kehilangan sepeda, ternyata diganti motor gitu. Motornya hadiah, memang hadiah free gitu, dari Kevin Jasa gitu kan. Kehilangannya sepeda. Nah pada waktu TSL dikembalikan karena sepedanya tidak ketemu Bapak Ibu, tidak ketemu. Ya jadi dengan cara Allah nanti akan dikembalikan gitu. Sebelumnya ya Bapak Ibu 30 menit yang ajaib karena sudah jam 2:10 menit. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya Bapak Ibu semua pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita di sini Bapak Ibu? Bagaimana agar kita ajaib? Apapun yang terjadi, wow, keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Siap praktek Bapak Ibu? Siap praktek, Masya Allah. Siang hari ini ya ada di Insan Mulia. Mana nih pesertanya? Oh gitu ya. Karena ini kameranya satu arah ya, Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan dalam kita memahami ilmu ini ya. Bismillah, karena ini wilayahnya adalah wilayah kuantum ya. Untuk apa pada waktu kita ingin ya merealisasikan hajat-hajat kita ya, kemudian dengan mudah gitu ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara adalah bisa memasuki wilayah kuantum. Nah, wilayah kuantum di sini adalah wilayah yang sangat halus. Bapak Ibu yang masih baru gabung, apakah itu wilayah kuantum, diikuti aja dulu. Ya, insya Allah nanti akan paham dengan sendirinya apakah itu wilayah kuantum. Ya, pokoknya diikuti dulu gitu ya. Kemudian dicermati, dihayati. Nah, pada saat kita bisa memasuki wilayah kuantum, ya, nanti bisa memberdayakan diri, meraih kesuksesan itu sangat mudah, gitu Bapak Ibu. Akan menaiki karir ya, menaiki karir nih apa saja nih?
jomblonya. Ada yang jomblo? Rahasia aja ya. Undang kos jomblo. Gitu ya. Sensitif ya. Enggak apa-apa kalau undang kos mau udah terbang ya. Karena udah BTS gitu ya. Jadi pada saat kita mau memasuki wilayah kuantum itu banyak sekali manfaatnya karena di sana ada wilayah bawah sadar kita yang sebenarnya Allah hadirkan untuk diri kita untuk melayani apa saja kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kemarin kan pembahasannya seperti itu, ya. Kemudian apalagi, misalnya udah dapat jodoh nih, ya, udah dapat jodoh, ya. Tapi lama menikah belum punya momongan, bisa Bapak Ibu ditarik dengan ini banyak testimoni gitu. Ya bahkan yang ikut saya ada sekitar 7 atau 8 ya. Yang alhamdulillah ya dengan teknik ada ngaji bareng, kemudian kita pembersihan ya, ada pembersihan jendela-jendela buram, lalu mudah memaafkan, membenahi diri, hijrah lebih baik lagi, ada tumbukan keren ya, lalu kemudian terus untuk berdoa, terus untuk LOP ya, terus tambah nilai baik. Ternyata gitu ya, ternyata setelah periksa ke dokter tidak pakai lama tiba-tiba ada janin di kandungan. Tentunya hamilnya dengan suami loh Bapak Ibu ya. Bukan dengan orang lain ya, dengan suaminya gitu ya. Ini untuk ini ya, untuk lebih fresh lagi karena biasanya siang-siang seperti ini ngapain Bapak Ibu? Ngantuk tidur. Tapi luar biasanya ya Bapak Ibu, pada siang hari ini semua mau belajar ya. Kemudian belajar apa nih? Teknik untuk bisa LOP kita mudah dilancarkan. Dan ternyata ada satu teknik yang sangat mudah dan sekaligus efektif. Nanti saya akan share di sini. Manfaatnya adalah untuk pengembangan diri kita melalui wilayah kuantum untuk banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ini tadi saya sudah sebutkan di sana ya. Kemudian bisa untuk ada menyembuhkan traumatik kita. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu. Kenapa sih LOP kita, doa-doa kita tidak mudah mewujud nyata? Karena adanya sariawan hati, karena adanya luka batin, karena adanya jeruk nipis atau traumatik juga gitu kan. Nah, konsepnya memasuki wilayah kuantum seperti apa? Di sini Bapak Ibu nih. Konsepnya magnet rezeki seperti ini. Oke, saya besarin ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, besar banget ya, insya Allah ya. Jelas? Konsepnya memasuki wilayah kuantum seperti ini Bapak Ibu. Memakai ada konsepnya magnet rezeki. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki itu bagaikan kupu-kupu. Bapak Ibu jangan mengejar kupu-kupu yang terjadi melelahkan. Diambil satu, masuk keranjang, lari lagi, kejar lagi, masukin lagi satu gitu kan. Kemudian masukin lagi satu, udah terkumpul tuh 1000 ya, ataupun 1200. Dan pada saat mau bermain dengan kupu-kupu, dibukalah keranjang itu. Kira-kira yang di hati Bapak Ibu ada was-was dah? Tentunya ada ya. Pada waktu dibuka, jangan-jangan janu-janu satu kupu-kupu saya buka, maaf saya keranjang saya buka, satu kupu-kupu keluar, nanti diikuti kupu-kupu yang lainnya lari meninggalkan aku. Betul tidak seperti itu? Ya kan? Ada di sana kecemasan, ada kekhawatiran. Maka untuk kita jangan sampai cemas, untuk menjadi penduduk surga, untuk kita bahagia tanpa syarat, selalu dalam kondisi yang teduh, nyaman, cool ya. Kita harus bagaimana caranya? Caranya adalah fokuslah membuat taman Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu di sini ini kan membuat taman. Taman-taman di mana? Di taman-taman hati kita, Bapak Ibu. Konsepnya membangun taman adalah menunduk, kemudian mencangkul, menebar benih, lalu menanam. Setelah itu pohonnya tumbuh, berbunga dan berbuah. Betul apa tidak Bapak Ibu? Pada saat berbunga, kira-kira kupu-kupu berdatangan enggak? Berdatangan kupu-kupunya.
hanya warna kuning, bisa ada warna merah, yang ada juga gradasi hijau gitu ya. Tidak hanya kupu-kupu, ada capung gitu ya. Ada apa lagi? Lebah gitu ya. Nah, kupu-kupu dan sejenisnya gitu ya. Ternyata kalau kita mau membangun taman seperti ini Bapak Ibu, kita itu inginnya sehat misalnya ya. Pada saat kita membangun taman seperti ini, kayak saya dulu, saya inginnya sehat. Ternyata saya tidak hanya dikasih sehat, saya setelah dikasih sehat, saya dikasih mampu menjalankan ada beberapa bisnis. Bahkan sampai sak kemenge gitu ya, kata orang kita ya, orang Pekalongan, Batang dan Kajen gitu ya. Sak kemenge gitu. Waktu 24 jam untuk bisnis gitu ya. Sak mampunya gitu kan. Silakan kayak gitu, karena ide ada terus Bapak Ibu di sini. Nah, itulah konsep membangun taman Bapak Ibu, masuk ke dalam wilayah kuantum. Kupu-kupunya tidak satu Bapak Ibu yang datang, tapi berapa Bapak Ibu? Bertubi-tubi berdatangan. Lalu setelah badan sehat ya, kalau misalnya seperti ini saya kena detok, ada radang, ada batuk ya, itu sih saya anggap ya ini sebagai bumbu-bumbu gitu ya. Kalau di sisi lain bisa jadi ini tumbukan untuk saya lebih kuat lagi. Di sisi lain lagi saya detok ada kesalahan kemarin dan di masa lalu bisa jadi ya saya terima, saya mohon ampunan kepada Allah karena saya ada dosa gitu kan. Saya tetap berbahagia dalam melayani sesama. Saya berusaha untuk bisa tampil dengan prima dan saya untuk bisa menjelaskan dengan semaksimalnya. Kalaupun nanti saya ada detak, mohon untuk dimaafkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah konsep dari membangun taman Bapak Ibu. Pada saat kita mau seperti ini membangun taman hati kita, akhirnya ada banyak bertubi-tubi kupu-kupu berdatangan. Kemudian ajaibnya Bapak Ibu ya, kupu-kupunya datang tidak hanya satu tapi banyak dengan teman-temannya lagi, dan kita tidak tahu dia di mana sarangnya, dia di mana tempatnya. Mereka berdatangan ke tempat kita tidak tahu dari mana mereka asalnya. Benar tidak? Allah yang datangkan, kita tidak tahu. Loh Bunda, kok Bunda bisa sembuh dengan air doa? Ya ini Allah yang atur. Kalau secara logika ya air biasa ya gitu ya, tapi bisa menyembuhkan asal kita yakin dan percaya, maka kun fayakun. Kemudian pada saat malam hari tiba, ini Bapak Ibu tulisannya, malam hari tiba itu kita tidak risau. Malam hari tiba itu apa? Ada tumbukan, ada ujian, ada persoalan. Kita tidak akan risau tapi tetap tenang. Inilah Bapak Ibu kalau sudah masuk ke wilayah kuantum, anti galau. Karena kita yakin besok pada saat ada matahari terbit, ada matahari yang bersinar, kemudian kupu-kupu akan datang kembali. Inilah konsep magnet rezeki. Keren deh Bapak Ibu. Wah, keren. Ini waktu saya share ada di status ya. Ada Bunda siapa ya? Bunda Nada gitu ya. Bunda, aku pengen belajar itu lagi, lama saya tidak belajar itu gitu kan. Beliau ingin kesini gitu ya, tetapi memang belum diizinkan, masih punya baby yang masih baru lahir gitu kan. Nah, kemudian konsep yang kedua, saya ingin sekali menjelaskan. Kalau dijelaskan di Ustadz Nas, ini sampai setengah jam. Tapi dengan saya persingkat dengan ada 3 menit, 5 menit. Kira-kira jelas enggak? Jelas ya? Jelas ya, insya Allah. Nah, kemudian konsep yang kedua, sebuah besi yang diinduksi dengan magnet ya, besi biasa, tetapi saat diinduksi itu gimana Bapak Ibu? Diasah. Besi itu kira-kira saat ditempelkan pada besi yang lainnya tertarik tidak Bapak Ibu? Tertarik. Nah, itulah seperti halnya kita itu adalah manusia biasa. Kita itu tidak ajaib, tidak bisa apa-apa, tapi kita bisa menarik hal-hal yang kita butuhkan ya. Menarik ada rezeki dahsyat dengan cara Allah, asal kita mau mengasah dengan benda yang berfrekuensi tinggi. Apakah itu? Al-Quran, amalan langitan. Kemudian di mana lagi? Masuk ke gua keajaiban di setiap sholat kita yang khusyuk dan dalam.
Kemudian di mana lagi? Di Masjidil Haram, yang umroh, yang haji, gitu kan. Kemudian di mana lagi? Di sini di majelis zikir kita mengasah. Apalagi di dalamnya juga ada membaca Al-Quran. Masya Allah, ngasahnya berkali-kali dengan cara banyak sekali. Nah, pada saat besi biasa sering diasah dengan ada magnet, akhirnya besi itu menjadi ajaib, bisa menarik ada besi yang lainnya mendekat kepadanya. Ajaib sekali. Demikian juga kita manusia, saat kita mau mengasah dengan ada benda yang ajaib, yaitu Al-Quran, adalah di sana amalan langitan, maka kita nanti akan bermuatan ajaib, bisa menarik apa saja yang kita inginkan. Tentunya adalah kita meraih dengan cara-cara Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, apa saja yang kita butuhkan? Tentunya kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, gitu ya, keharmonisan rumah tangga, ada kemudahan dalam finansial kita. Kemudian Bapak Ibu semua, dalam konsep mengasah ada besi. Coba Bapak Ibu bayangkan mengasah besi. Mengasahnya itu agar menjadi magnet. Mengasahnya apa? Cuma 1 kali, 2 kali? Berapa kali Bapak Ibu? Berkali-kali. Selama ingin menjadi magnet, selama itu pula mengasah praktek, mengasah praktek, mengasah praktek. Itu Bapak Ibu kuncinya. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menjadi pengamal magnet rezeki dan menjadi di dalamnya Bapak Ibu menjadi anggota ya, ada 2 juta pengamal magnet rezeki yang bisa menimbulkan ada maharisi efek yang Ustaz Mas impi-impikan. Ini Bapak Ibu 2, coba dipahami. Ini wilayah kuantum, wilayah yang terdalam, yang kemudian memakai ada ayat-ayat alam. Dengan cara apa? Membangun taman dan juga mengasah ada besi biasa dengan magnet, agar kita masuk ke bayangannya di sana. Oh iya ya, kalau saya mau ajaib ya saya harus mau untuk masuk ke gua keajaiban, lalu praktek ada di rumah, masuk lagi ke gua keajaiban untuk praktek lagi ada di rumah. Nah, inilah tekniknya. Nanti untuk di rumah dikerjakan, silakan ditulis Bapak Ibu. Teknik sangat mudah. Saat Bapak Ibu sudah memasuki wilayah kuantum, ya, dan kemudian ada 5 komponen yang harus dijalankan. Di sini saya ngomong harus, saya bilang harus, ya. Tetapi nanti pelaksanaannya silahkan Bapak Ibu se-enjoy-nya. Saya tidak bisa memaksa diri Bapak Ibu, karena hidayah adalah datangnya dari Allah. Kalau Bapak Ibu memang tersentuh, ya, kemudian saya memang ingin sukses Bunda, ya saya ikuti apa kata Bunda. Saya memang ingin bisa Bunda, ya saya ingin ikuti. Nah, silakan dipraktekkan. Ada banyak cara untuk Bapak Ibu nanti mudah ajaib yang saya jelaskan setiap hari Selasa. Kemudian bersama Gurunda ada di SHMR setiap awal bulan dan ada THMR. Kenapa kita perlu ketemu Gurunda? Karena ilmu ini yang mempunyai adalah beliau, foundernya Ustaz Nasrullah. Jadi jangan hanya dengan saya belajar, tetapi bersama-sama dengan Gurunda kita ketemu, gitu ya, ketemu dengan beliau. Maka nanti akan ada doa dari beliau, Gurunda Ustaz Nasrullah. Apalagi nanti ada IMT ya, bersama 3.000 pengamal magnet rezeki yang ada di Ancol. Tanggalnya berapa Bapak Ibu, ada yang tahu? 19 November. Sudah terkumpul sekitar 14 atau 15 yang daftar ya. Nanti Bapak Ibu yang mau mendaftar lagi nanti untuk bisa menghubungi. Saya kurang tahu sekarang ini harganya tiket yang Tribun itu sudah berapa, karena berubah fluktuatif ya, semakin menaik. Sudah berapa Bunda? Harganya 299 ya, 99. Nah, untuk Bunda Retno hadir, Bunda Retno ada? Bunda Retno. Saya nanti perlu kejelasan dari Bunda Retno ya. Belum tak daftarkan karena Bunda belum menjawab ya Bunda ya. Jadi belum tak daftarkan. Kemudian Bunda Lina positif ya, positif ya. Jadi nanti kita ketemu teman-teman pengamal magnet rezeki lainnya yang ada di Ancol ya, ada di Jakarta, dari seluruh Nusantara Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu berenergi brilian
di antara ribuan jamaah magnet rezeki yang belajar bersama-sama di sana dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu enjoy, bahagia, menyenangkan dengan banyak sekali suguhan-suguhan jurus-jurus yang dikemas dengan secara membahagiakan. Bayangkan Bapak Ibu, belajar tetapi dengan cara yang membahagiakan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Akhirnya mudah sekali terserap dan mudah sekali untuk bisa, bener enggak? Nah, Bapak Ibu di sini situasinya membahagiakan enggak? Pernah apa tidak? Saya buat Bapak Ibu, saya memang LOP waktu itu ya. Ya Allah, berikan saya ruangan yang sangat nyaman gitu ya. Ada AC-nya lah gitu, ada juga sound system yang memadai gitu ya. Kemudian ada karpet gitu ya. Alhamdulillah terrealisasi. Inilah yang kita bisa nikmati. Kemudian saya LOP lagi. Ada yang ruangan lebih besar lagi. Sekarang ini masih 50%. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti bersama anak-anak saya, apalagi Dek Raffi, insya Allah beliau penghafal Al-Quran dengan Mbak Salsa juga ya. Nanti untuk bisa memviralkan ya ilmu magnet rezeki. Inilah Bapak Ibu caranya. Nanti saat Bapak Ibu sudah meng-LOP, lalu ada 5 komponen yang Bapak Ibu nanti bisa diperjalankan memperkuat dari LOP yang Bapak Ibu langitkan. 1, Bapak Ibu harus punya percaya, harus punya yakin. Yakin atau percaya ini adalah belief ya. Jadi kita punya belief system di dalam diri kita. Kita harus yakin. Kalau tidak yakin, ya tidak jalan LOP-nya, tidak cepat realisasi gitu. Semakin Bapak Ibu yakin, nanti semakin berproses energinya gitu Bapak Ibu. Nah, yakin ini filenya adalah harus istiqomah. Kemudian terus menerus, rutin, karena sering terserang adanya penyakit ragu-ragu Bapak Ibu. Kemudian terbaiknya adalah ada mentor Bapak Ibu dan teman-teman selaras, sinergi, bareng-bareng berlatih. Karena di setiap harinya kita sering ada yuwas visu turinas, ada diserang, ada penyakit-penyakit ya yang ragu-ragu, was-was, janu-janu gitu ya, pesimis, racun gitu ya, toksik gitu kan. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk barang seperti ini, dikuatkan lagi keyakinannya. Pada waktu Bapak Ibu masuk lagi di sini baca Al-Quran lagi, diberi lagi kepercayaannya meningkat lagi. Maka pentingnya kita kumpul Bapak Ibu. Betul, ya kan? Nah, Bunda Tini udah memahami sendiri saat berlatih di rumah. Ya Bunda, aku kangen lagi gitu kan. Ya Bunda ya. Nah, penting sekali bareng. Bapak Ibu kalau pengen ya progresnya jalan terus, ikuti Bapak Ibu 21 hari, jangan selesai. Jadi 21 hari berapa minggu tinggal dihitung. Maksudnya jangan tidak berangkat terus. Itu akan memasukkan ke bawah sadar. Nanti juga akan saya jelaskan di sini. Masuk ke bawah sadar, nikmat gitu. Tiba-tiba udah nonton sendiri berangkat, enteng semuanya. Dan kemudian seperti jalan di depan itu kayak semua itu membiak itu gimana? Menyingkir. Toksik itu menyingkir. Gitu Bapak Ibu. Karena ini saya alami sendiri Bapak Ibu. Dari 17 tahun ini saya alami sendiri. Bahkan akhirnya menambah jam untuk saya sampaikan ilmu-ilmu ini. Ada menambah jam menyampaikan riyadhah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah penguatan. Dikuatkan Bapak Ibu. Dikuatkan dalam hal ini adalah diulang dan diulang. Ada repetisi, direpetisi ya. Dalam arti positif reinforcement ya. Di sana ada diulang lagi, dikuatkan lagi, diulang lagi sampai tadi 21 kali. Itu masuk ke bawah sadar. Lalu menuju ke habit itu adalah 90 sampai 100 kali. Habit itu udah enteng aja, udah jadi kehobian. Kalau nggak berangkat kayak ada yang kurang ya kayak gitu. Itu udah 100. Nah, menuju ke mahir itu adalah 10.000 jam. Nanti mahir buat ahli doa.
mahir membuat usaha apa aja, gitu Bapak Ibu. Kalau saya menghitung ya, wow alam ya, karena tidak persis gitu ya. Saya belum ada 10.000, belum ada udah Bapak ya. Tapi sekitaran 8.400 gitu. Karena kan 17 tahun ya. Ada yang 1 minggunya ada 3 kali, 4 kali, 2 kali gitu kan. Dan sekitaran itu belum ada 10.000. Tetapi progresnya berjalan Bapak Ibu. Barangkali di 10.000 itu kata arkanisanya gini, air doanya ampuh gitu. Ya mau alam ya, Allah yang atur ya. Jadi ini berjalan ke sana. Ini aja kalau saya bawa air doa kemana pasti habis Bapak Ibu. Kayak kemarin di Pemalang sampai mana lagi gitu ya. 2 kali itu habis terus gitu kan. Karena kan situasi panas ya, udah panas luarnya, panas dalamnya gitu ya. Bener dah Bun. Akhirnya air doa itu laris banget gitu ya, menyejukkan gitu ya. Ya benar. Yang ketiga, bahasa simbolik atau symbolic language, membayangkan, visualisasi. Jadi Bapak Ibu harus repetisi dalam visualisasi, gitu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat, menuliskan. Nah maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ini tidak alat tulis gitu ya. Dituliskan Bapak Ibu impiannya. Kenapa menulis? Karena pada waktu menulis itu ada 3 kali kekuatan di sana, ya. Karena ada melihat, menggerakkan, kemudian juga membaca lagi, ya. Kemudian ada gerakan lagi, itu berlipat-lipat. Dalam menulis itu ada kekuatan, di samping ada memvisualisasikan, ada gerakan tangan, gitu ya. Jadi keampuhannya lebih cepat dalam menulis tadi. Kalau di Mana Rezeki adalah jurus panah Arjuna di sini ya, dituliskan di keramik gitu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa ikut kelasnya ya bersama Ustadz Nas ya, di keramik ditulis, kemudian nanti dipecahkan melalui ada bola gitu ya, atau pekalongan nanti diadakan bisa. Kemudian yang kelima adalah Bapak Ibu lakukan 30 menit yang ajaib. Nah 30 menit yang ajaib di mana? Ada, saya bocorannya ya, ada di sebelum tidur dan setelah tidur. Tetapi dalam hal ini yang paling terbaik adalah di sebelum tidur, gitu ya. Mungkin dari ustadz-ustadz lain ya, dari pembicara lain juga sering mengatakan ini ya Bunda Kus ya. Ya memang seperti ini ilmunya gitu. Jadi pada saat sebelum tidur atau setelah tidur, posisi dalam otak kita gelombangnya adalah alfa dan theta. Tenang sekali. Kita kayak udah tidak bisa marah, kita udah tidak bisa mikir banyak gitu. Jadi tidak kritik banget, udah nulis aja di situ, iya kayak gitu Bapak Ibu. Nulis di sana, gitu kan. Nah kemudian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pun kalau sudah pada posisi plus 6 di spiritual meter, yang sudah belajar keyakinan, angkat tangannya. Plus 6 ya. Plus 6 adalah berarti senang memuliakan orang lain. Ada tumbukan selalu mengatakan oh keren. Sudah tidak tertrigger gitu. Nah, kok sekarang saya masih mudah? Karena proses masih latihan, enggak apa-apa gitu kan. Nanti ajaib aja kalau udah praktek demi praktek. Ya misalnya pulang nih ya dari luar kota ya, tiba-tiba aja tuh rumahnya terkunci. Ya mau keren aja. Ya udahlah aku tunggu di luar, indah kok gitu. Nggak marah-marah lagi gitu. Ajaib dah Bapak Ibu. Ajaib. Kalau sebelumnya gimana? Gimana sih orang rumah gitu kan? Kok udah tahu aku capek gitu kan? Capek terus nanti gitu kan? Ya. Nah nanti mau kerennya itu benar-benar sudah dipahami sampai masuk ke kolbu, ke batin. Wow keren, aku terkunci gitu. Ya gimana? Hilang ya? Oh marah gitu ya? Gimana? Hilang. Iya. Lah kan masih latihan ya, enggak apa-apa. Tapi nanti istighfar, besok saya ada tumbukan, saya harus lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Saya mau kerennya dengan bahagia, dengan tersenyum. Setuju? Allahumma amin. Nah inilah penjelasannya. Ya insya Allah masih ada waktu ya. Penjelasannya adalah
yakin ini adalah satu komponen yang utama yang harus dipenuhi untuk kita bisa memiliki dari satu keinginan tertentu. Ya, ini ketiga ini saya kurang tahu nih karena kita memiliki ada keinginan tertentu gitu aja ya. Ini mungkin bisa jadi salah ketik dari saya gitu ya, mohon maafnya. Intinya adalah pada waktu kita mau terrealisasi kita harus percaya. Ketika kita ragu-ragu Bapak Ibu, maka akhirnya LOP itu tidak mudah kita dapatkan gitu kan. Jadi jangan berharap untuk bisa kita dapatkan doa-doa kita karena kita ragu. Jadi kita buat keyakinan yang ada di hati kita sepenuh hati, kita akan bisa mendapatkan hajat itu. Maka faktor mudah ya, untuk mudah yakin Bapak Ibu adalah kita untuk bersering seperti ini yang tadi saya sampaikan ya, kumpul dengan teman-teman selaras ya, mau berlatih bersama, bersihkan jendela buram, bersihkan rumput-rumput ilalang, garis kebenaran. Garis kebenaran kita cenderung menaik loh Bapak Ibu, bener enggak? Ngerti loh Bapak Ibu. Kalau tidak mau berlatih garis kebenaran kita mudah sekali egonya naik. Padahal ego naik itu penghalang LOP terrealisasi dengan mudah, itu akan jauh, tidak bisa mudah. Ya, nah kemudian apa? Sembuhkan jeruk nipis was-was kita, sembuhkan ada sariawan hati kita. Ini adalah faktor-faktor agar kita mudah yakin. Kalau Bapak Ibu sudah sembuh sariawan hatinya, itu nanti mudah yakin Bapak Ibu dengan sendirinya. Gitu ya. Kita pertama tadi sudah jelaskan adalah faktor dari yakin. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu untuk bisa melakukan repetisi, dikuatkan lagi, diulang dan diulang di sana yang kata-katanya. Untuk apa nih Bapak Ibu? Agar nanti bisa masuk ke bawah sadar, dilakukan selama 21 hari berturut-turut. Nanti Bapak Ibu akan mengalami hal-hal ajaib insya Allah di sana setelahnya. Karena sudah bawah sadar seperti sehari-hari aja gitu Bapak Ibu. Ya, gelombang otaknya pada saat Bapak Ibu ada di bawah sadar yaitu di keadaan alfa dan theta, keadaan yang super tenang, cool, damai gitu. Di sana dikuatkan, berulang-ulang ditulis dan ditulis. Ya, kita lanjut agar dipercepat. Nah, yang ketiga yaitu memakai ada bahasa simbolik. Apakah itu bahasa simbolik Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita ketahui bahwa bahasa bawah sadar dalam berkomunikasi itu tidak bisa membaca huruf Bapak Ibu. Jadi memakai gambar. Kalau Bapak Ibu saya sampaikan visualisasikan ayam gitu. Coba, apakah kata-katanya atau bentuk ayamnya Bapak Ibu? Bentuk ayam kan? Karena itu bahasa bawah sadar. Jadi bukan kata-kata Bapak Ibu. Ya, tetapi iya gambar. Ini di sini gambar. Ya, nanti bisa ya ayam jago, ayam betina atau daging ayam gitu kan. Jadi di sini Bapak Ibu contohnya ketika dikatakan ayam bawah sadar Bapak Ibu itu enggak ada huruf di sana, enggak ada. Tetapi adalah yang tergambar ayam gitu. Baik ada ayam goreng, ayam betina, ayam jago gitu kan, atau ayam kampung, ayam leor gitu kan, bermacam-macam ayam di sana. Kita kan tidak bisa kendalikan kan visualisasi orang gitu kan. Nah, jadi intinya nanti saat Bapak Ibu nanti membayangkan akhirnya yang tergambar adalah benda itu. Simbol, ada simbol di sana karena LOP itu ya membayangkan gitu ya. Membayangkannya bukan tulisan tetapi adalah benda yang kita sampaikan. Nah, itulah kenapa kita pada saat memvisualisasikan itu memakai simbol adalah untuk berkomunikasi di bagian bawah sadar. Di pikiran sadarnya mengatakan ini loh, kamu tarik ini kayak gitu, kamu tarik ini ya gitu. Misalnya mau tarik kunci nih, kuncinya ketinggalan, cincinnya ketinggalan. Kan cincinnya kemarin Bunda Aziza saya sampaikan, Bunda untuk dibayangkan, Bunda kan yang paham bentuknya kayak apa ya, kuningnya kayak apa, ada matanya apa tidak gitu kan. Bunda ngirimkan ada
sinyal ke bawah sadar, memerintahkan ini lo ketemukan kayak gitu. Nah ini masih proses kayak gitu Bunda Aziza ya. Nah kemudian menuliskan impian. Dalam hal ini kita lakukan menuliskan apa yang kita inginkan. Jadi kita tulis ya, bukan diketik Bapak Ibu, bukan pakai ketikan, bukan, tapi pakai tulisan tangan. Karena untuk mengalirkan ada ide dan respon baik dari pikiran sadar menuju ke bawah sadar, tertancap kuat efektif programnya nanti ada di wilayah sana Bapak Ibu, wilayah bawah sadar, wilayah kuantum. Nah, contohnya seperti ini. Saat dulu kita ujian, ada pernah bukan kita ya Bapak Ibu ya, kita menjumpai ada testimoni. Saat itu si anak si A ini ya mau ujian ya, kemudian dia menuliskan, wah saya ujian nih, saya tidak menguasai materinya, saya tuliskan nih, tulisannya kecil berikit gitu, Masya Allah, terkecil di dunia tulisannya. Lalu ditaruh di tangan, kepean Bunda Sumi. Gitu ya, sering lihat anak kepean dah, anak yang pakai kepean dah gitu kan. Tulis kecil malamnya nih, wah nanti saya tulis ini, tak selipetnya di mana gitu kan. Ngepek gitu. Ternyata proses ngepek itu, apalagi dengan tulisan yang bagus ya, kecil berikit kayak gitu, masuk Bapak Ibu, masuk ke bawah sadar. Pada saat mau melaksanakan ada ujian benar-benar sudah tahu jawabannya, enggak usah ngepek. Bener enggak? Ajaib ini Bapak Ibu. Padahal niatnya saya mau ngepek. Ternyata saat ada tulisannya, loh kok saya bisa? Wah, enggak perlu nih kepean. Saya harus jujur gitu kan. Enggak jadi gitu. Nah, inilah karena masuk ke bawah sadar Bapak Ibu. Di situ akhirnya ajaib. Kemudian ujian berjalan tiba-tiba kemudian bisa gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu efektifnya saat kita menulis dengan perasaan gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita seperti tidak ingat, kita tulis aja, nanti lama-lama masuk ke bawah sadar gitu ya, dan kemudian bawah sadar akan bergerak menuju realisasi dari apa yang telah digambarkan. Karena di sana di otak kita ada yang namanya bagian otak jenius kita. Kemarin saya jelaskan apa namanya? Prefrontal cortex gitu ya. Otak jenius kita itu ada gitu. Jadi ini tidak klinik Bapak Ibu ilmunya. Wah, narik kunci pakai jen itu enggak. Karena memakai ada pemberdayaan di dalam diri kita, potensi diri kita tuh bisa Bapak Ibu, bisa gitu kan. Ini kan kita mau belajar ilmu ajaib, bener gak? Ya kan? Jadi harus percaya. Nah, yang kelima. Yang kelima, 30 menit yang ajaib. Di sebagian kita ya yang belajar ilmu magnet rezeki, kita sangat mudah masuk kondisi di bawah sadar, yaitu di mana? Di situasi +6, tenang, cool, damai, ada tumbukan aja keren, bahagia, mendoakan gitu kan. Kapan saja kita bisa memasukinya, tinggal di setel aja, klik kayak gitu Bapak Ibu. Tombolnya apa? +6, mendoakan orang lain. Di sanalah kita masuk ke wilayah kuantum, tinggal dipicu saja. Nah, biasanya kita akan langsung masuk ke sana, tetapi sebagian orang yang masih awal-awal belajar magnet rezeki itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi perlu dilakukan untuk diasah yang sewaktu-waktu nanti bisa kita semua yang masih baru belajar itu kondisinya masuk ke wilayah yang tenang, yang kuantum tadi, yang ada di wilayah bawah sadar itu ya. Yang sering terjadi di wilayah tenangan itu, di wilayah alfa dan theta itu adalah kondisi di sebelum tidur, akan tidur nih Bapak Ibu ya, dan setelah tidur. Nah, dalam hal ini yang terbaik adalah 30 menit di sebelum tidur nih Bapak Ibu ya. Nanti ada contohnya ya. Saya lanjutkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di 30 menit sebelum kita proses tidur nanti akan terintegrasikan, menghujam kuat di bawah sadar kita. Apalagi sudah diulang 21 hari gitu kan, kemudian 100 hari terus menerus.
Dan itu setelah kita terbangun besok harinya sangat berpengaruh pada perilaku kita. Ini Bapak Ibu. Makanya ini daging banget ilmunya. Keren apa keren Bapak Ibu? Wah keren banget Bapak Ibu ilmunya. Nah intinya bagaimana? Intinya ini Bapak Ibu, saya singkatkan ya. Saya singkatkan bagaimana memiliki 5 komponen, yaitu kita percaya, lalu tuliskan apa yang kita inginkan, kita bayangkan, sambil nulis kita bayangkan, lalu kita repetisi selama 21 hari ya. Kemudian 30 menit sebelum tidur lakukanlah. Tentang apa saja? Silakan. Kesuksesan, tentang karir, tentang jodoh, tentang keuangan, diulang-ulang. Tentang kesehatan, visualisasikan sepenuh yakin. Lakukan 30 menit sebelum tidur selama 21 hari berturut-turut. Contohnya bagaimana? Ini Bapak Ibu contohnya. Oke. Kenapa 30 menit? Maaf ini ya. Kenapa 21 hari? Saya punya videonya nih Bapak Ibu. Dibutuhkan waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan, 90 hari untuk menjadikannya gaya hidup, dan 10.000 jam untuk menjadi ahli. So, mulai dari sekarang, lakukan kebiasaan kecil, lalu ubah. Jadi ini bukan kata Bunda Susan ya, kata para ahli ya yang sudah meneliti ada di sana. Bagaimana gerakan energi brilian ajaib kita, yaitu 21 hari kita lakukan agar masuk ke bawah sadar. 90 hari sampai 100 hari adalah agar menjadi habit, kebiasaan. Nanti Bapak Ibu menuju ke 21 hari malesnya masih Bapak Ibu. Bener, ya kan? Ketemu udah kayak gitu. Wah, luar biasa godaannya. Ini mau menuju ke 21 hari, 17, 18, 19, 20. Masya Allah kayak berat banget tuh. Godaannya luar biasa. Ini kan bungkus permen, bener enggak? Ya. Nah, apalagi nanti untuk menjadi habit menuju ke 100 juga sama kayak gitu Bapak Ibu. Menuju ke 90. Nih, 10.000 jam nanti menjadi ahli. Nah, ahlinya Bapak Ibu di bidang apa? Di bidang apa? Beda-beda Bapak Ibu, enggak usah harus sama. Ya, misalnya kayak saya dulu, saya memang ingin jadi pembisnis. Gitu kan? Sudah dapat. Lalu setelah pembisnis dapat, saya ingin jadi guru gitu. Saya ingin sampaikan ilmu ini gitu. Nah, awalnya saya LOP terus gitu. Ternyata akhirnya saya waktu itu yang terakhir saya LOP yang cukup besar, dan saya mendapatkan tumbukan yang luar biasa dahsyat Bapak Ibu, dan tidak ada orang yang tahu. Yang tahu saya dan suami saya. Tumbukannya luar biasa. Saya waktu itu LOP, saya ingin menyampaikan ilmu ini di depan ratusan orang. Dan ternyata mau direalisasi ada di Pemalang, saya menyampaikan ada di depan 252 orang. Tetapi saya didetok melalui ada rezeki finansial, itu luar biasa banyak sekali. Tetapi saya terima, saya hanya 2 pekan saja. Saya mau keren, saya alhamdulillah bisa BTS. Lalu 1 tahun uang itu kembali seutuhnya, bahkan lebih. Keren apa keren Bapak Ibu? Luar biasa, dan saya dapat keuntungan. Uang itu dikembalikan dan saya dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Ilmu, keahlian, kebiasaan. Sebenarnya adalah hadiah terbaik saya adalah ilmu ini gitu. Kalau uangnya kembalikan itu hadiah-hadiah berikutnya. Gitu Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu saat ada tumbukan bagaimana responnya? Bener kok keren Bapak Ibu, enggak ngeluh. Enggak ya. Nah, waktu itu yang saya lakukan Bapak Ibu, saat kondisi terpuruk, saya tetap memuliakan orang. Saat dalam kondisi saya terhimpit, sempit luar biasa, saya Selasa, hari Jumat, hari Sabtu, saya powerful, saya melayani yang mau belajar. Jadi saya tidak mau ikuti ada energi gugur di dalam diri saya. Saya harus putus asa, saya harus sedih, saya harus ada di rumah saja. Saya dalam kondisi energi gugur, saya tidak mau. Ternyata Bapak Ibu, pada saat kita sering ngaji seperti ini, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan itu menolong diri kita saat kita
ya, tidak persis ini tidak apa-apa. Ini contoh aja. Karena kalau Bapak Ibu tidak saya contohin bingung, bener enggak? Kayak apa Bu tulisannya gitu. Ini saya batasi 10 ya, 10 saja gitu ya. Atau mau menulis 5 enggak apa-apa? Ya afirmasi ya. Nah kata Ustazah Halimah, Bapak Ibu, jangan minta dunia terus, jangan minta dunia didahulukan, tapi mintalah dulu apa nih Bapak Ibu? Akhirat kita. Bapak Ibu jangan langsung minta uang, ya Allah aku 100 juta per bulan. Jangan, tapi ini dulu Bapak Ibu. Kalau saya ini dulu, karena sifatnya iman kita manusia biasa adalah naik dan turun. Sering turun nih gitu kan. Al imanu yazidu wa yanqus ya. Iman manusia itu naik dan turun. Beda kalau imannya Rasul dan Nabi ya, naik terus gitu kan. Lah kita manusia biasa Bapak Ibu, maka supportnya seperti ini, disupport gitu kan. Dimotivasi. Ya siapa yang memotivasi? Diri sendiri setiap harinya. Setiap pekannya kita ada yang memotivasi seperti ini, ada mentornya. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu berterima kasih enggak? Bersyukur enggak Bapak Ibu? Bersyukur enggak? Saya enggak memaksa ya Bapak Ibu ya, enggak memaksa. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam hati, ya Allah terima kasih, saya ada yang memotivasi. Kalau tidak saya mau jadi apa? Itu saya dulu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya karena kita mau menjemput ada ilmu itu, tetapi ada bagian lain orang, bagian lain guru, seseorang mau mementoring kita, mau mengajari kebaikan kepada kita. Itu yang kita syukuri pula Bapak Ibu. Di samping gerak langkah kita, jangan kemudian kita egois, kan saya yang belajar sendiri. Nanti akhirnya garis kebenaran menaik gitu. Caranya bagaimana? Terima kasih ya Allah, terima kasih pembimbing saya, seperti itu. Terima kasih Pak Nas, terima kasih guru-guru saya. Nah seperti itu ya. Di sini terima kasih ya Allah, aku sehat, ya, aku semangat, aku ceria, aku bahagia. Lalu tampilkan, aku mencintaimu ya Allah. Aku hobi baca Al-Quran, walaupun belum Bapak Ibu. Ngomong aja hobi gitu Bapak Ibu. Itu nanti tiba-tiba aja Bapak Ibu HP-nya diisi murotal Al-Quran, tiba-tiba aja nanti disetelin, tiba-tiba aja nanti senang baca, tiba-tiba aja yang tadinya bacanya A, I, U, E, O gitu ya, tiba-tiba lancar gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba itu didatangkan orang-orang yang mau mengajari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu Bapak Ibu. Ini kita tulis di sana. Kemudian apalagi nih? Sholat khusyuk di awal waktu, rajin rutin kajian, magnet rezeki insan mulia di awal waktu, datangnya gasik-gasik gitu kan. Ini saya contohkan karena inilah dulu juga file saya, senang mencari ilmu di sini Bapak Ibu. Dan saya sangat merindukan ya, ada kajian-kajian di depannya sebelum membaca Al-Quran, karena inilah yang masuk dari pikiran sadar dan kemudian terdorong ke bawah sadar, lalu membekali di setiap keseharian saya, memotivasi untuk hijrah lebih baik lagi. Di samping ada bacaan Al-Qurannya yang terdorong masuk langsung ke wilayah batin sebagai tombol hati, gitu Bapak Ibu. Nah kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang langsung baca Al-Quran, kira-kira paham enggak ilmunya? Dapat tenang tapi sebentar, karena apa? Karena ilmunya kan enggak ada yang membekali, bener enggak? Berubahnya enggak banyak Bapak Ibu ya. Jadi harus dijelaskan. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, bla 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 ya, 4, 5, 6, 7 ya. Terima kasih ya Allah, akhirnya hari yang membahagiakan itu datang padaku. Aku bersiap-siap menuju ke rumahmu ya Allah, Baitullah nan agung di Mekah, dan juga ada masjid yang luar biasa di Madinah untuk haji dan umroh. Ini saya lakukan pada waktu tahun 2021 ya, 2021 apa 2022 ya. Saya mau umroh, saya 4 bulan nulis kayak gini. Akhirnya terus akhirnya saat itu datang, ketarik Bapak Ibu, alhamdulillah berangkat lagi. Nah Bapak Ibu yang ingin umroh pakai ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-9 silakan
ya. Yang pengen ada rumah mega ya silakan. Kemudian jangan lupa mohon kepada Allah, terima kasih ya Allah, syukuri Bapak Ibu. La in sakartum la azidannakum. Bapak Ibu syukuri, di sini dikelilingi oleh teman-teman yang sangat baik dan membahagiakan. Di sini kira-kira tenang enggak Bapak Ibu? Tenang ya. Kemudian apa nih? Terima kasih ya Allah, terima kasih alam semesta, terima kasih ya Rabbana. Al-Fatihah. Lalu TSL, terima, syukuri, lepaskan. Jangan kepikiran lagi. Pada waktu Bapak Ibu seperti ini, emang umroh lah, saya uangnya kan cuma segitu lah, dengan cara apa? Nggak jadi Bapak Ibu. Kritiknya datang gitu ya, bermain muncul, tekan Bapak Ibu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah memuliakan para hambanya yang yakin. Allah Maha Kaya, sebutkan seperti itu, tancapkan. Lalu nanti TSL, besok ulangi lagi. Maka yakin itu penting, dan yakin tidak bisa datang dengan sendirinya, harus berlatih bersama dengan orang yang bisa, seperti halnya Ustaz Nas dan guru-guru kita lainnya. Kita belajar bersama-sama. Nah, sebenarnya saya ingin Bapak Ibu ya, nanti ada di TikTok saya sudah siapkan ya, zikir penghapus aneka perisai. Karena saat kita ingin akan LOP ya Bapak Ibu, kita harus buka perisai Bapak Ibu. Jadi saya harus memberikan juga, ada amalan-amalan langitan juga. Bagaimana ada zikir penghapus perisai ya, aneka perisai di masa lalu, yang Allah akan ganti kehidupan kita lebih baik. Siapa nih usianya yang 40 tahun, 50, 60, 70 tahun, siapa? Silakan. Ayo untuk bisa rutinkan zikir ini di pertengahan malam atau di setelah sholat kita. Mohon kepada Allah. Maka nanti Allah akan gugurkan banyak dosa-dosa yang kita lakukan, barangkali ada di masa lalu, di kemarin dan yang tadi. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang gugur Bapak Ibu. Allah akan ganti sisa hidup kita semua menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Nah, inilah bisa ya. Saya sudah share, kelihatannya ada di grup privat RFFLUB ya. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 193. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami ketidaktepatan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Orang-orang berbakti ini orang-orang yang saleh gitu ya. Saya kali ini Bapak Ibu dihafalkan, dirutinkan, menjadi ada amalan tambahan, menjadikan landasan dari LOP Bapak Ibu menjadi lebih bercahaya. Dan seperti HP Bapak Ibu mengirimkan ada WA ya, kuotanya, sinyalnya kuat sekali, akhirnya nanti cepat sekali terkirim. Seperti itu Bapak Ibu. Di samping ada amalan di sini, kita ada amalan al-waqiah berjamaah. Masya Allah, ini ya Bapak Ibu semua, kita mohon kepada Allah ampunannya, dan kemudian kita mohon agar selalu dijaga oleh Allah, hidup kita menjadi terukur dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sampai jumpa lagi ya Bapak Ibu di hari Selasa berikutnya. Kemudian ada SLMR THMR tanggal 9 kurang lebihnya ya insya Allah, dan 10 Desember pelatihan online di Arta MR nih, ada di privat RFFLOP RMR seri 1234 Garbu Talatain dan Zoom Infak terbaik, dan juga ada kelas-kelas yang lainnya. Kenapa saya sampaikan? Agar Bapak Ibu kenal Bunda Susan ada aktif di mana di sini Bapak Ibu. Ya, di samping ada di bisnis kami ada di kelas-kelas online yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu semua kegiatan yang nanti akan melancarkan LOP kita insya Allah. Yaitu dengan kita senang berbagi ya, senang untuk sedekah. Insya Allah itu Bapak Ibu silakan bisa dicatat ya. Terima kasih kebersamaannya kita di sini ya. Ada TikTok saya nih Bapak Ibu, Aber Susan _Arkanisa, Facebook saya Susan Arkanisa, YouTube saya Keajaiban ya, bisa diikuti di sana. Insya Allah semoga bermanfaat kegiatan kita ini.
ini untuk saatnya menambah energi baik yang membaca surat Al-Waqiah dan mohon izinnya Bapak Ibu yang ada di TikTok ya dan juga ada di Facebook ya, mohon izinnya Bapak Ibu kita sudahi ya di sini untuk kajiannya. Dan saya ucapkan Bapak Ibu semua semakin di